Tapi karena ini tadi dilema, satu sisi ada perintah dari Presiden Cina Xi Jinping untuk menghadapi Habib Rizik dengan hard power, tapi satu sisi menurut akal sehat ini masuk akal, sehingga akhirnya akal sehat itu dikalahkan. Otomatis harus sami'na wa ata'na terhadap apa yang diperintahkan oleh Presiden Cina. Karena Indonesia sudah, apalagi Luhut bin Sarpanjaitan dengan terang-terangan memberikan statement di media, Indonesia itu sangat bergantung dengan Cina, sehingga apa yang diperintahkan oleh Cina harus disikapi dengan sami'na wa ata'na. Gitu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Kapolri dipanggil, copot 2 Kapolda, copot 2 Kapolres, sehingga akhirnya banyak pejabat-pejabat ini menganggap Habib Rizik Syihab ini otomatis sudah menjadi musuh negara, sehingga akhirnya timingnya pas perebutan jabatan Kapolri, sehingga akhirnya Prof. Refli Harun itu mengungkap ada 4 geng untuk memperebutkan jabatan Kapolri, dan Habib Rizik Syihab ini menjadi batu loncatan yang the best untuk mengarah untuk merebut jabatan, termasuk juga di tubuh TNI. Sama, TNI Polri sama. Sampai akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat membela EPI. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, karena ketakutannya sudah paranoid, ini sudah satu paket, sehingga akhirnya terjadilah penggusuran orang-orang Habib Rizik Syihab di tubuh kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Pusat, dibersihkan. Jadi gerbong 212 sudah tidak ada lagi dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Bahkan baru kali ini pejabat negara merangkap menjadi ormas, menjadi pengurus ormas, wakil presiden sekaligus ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat, baru kali ini. Ini kan sama saja dengan menurunkan wibawa pejabat negara. Kenapa? Paranoid, ketakutannya itu sudah paranoid terhadap Habib Rizik Syihab, sehingga akhirnya Masya Allah, hari Rabu 2 Desember 2020 beliau mengadakan webinar Zoom, dan alhamdulillah dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh ulama, dan itu diliput oleh media, tidak hanya media nasional tapi media internasional, bahkan diikuti oleh jutaan umat Islam. Luar biasa, ini sukses. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sehingga akhirnya apa yang diperintahkan oleh Presiden Cina Xi Jinping wajib dilaksanakan. Akhirnya hari Jumat, sejak Jumat 4 Desember 2020, Badan Intelijen Negara menggelar operasi Derima dengan target untuk upaya pembunuhan Habib Rizik Syihab yang ke-12. Jadi pemantauan itu sudah di Petamburan, Sentul, dan Megamendung. Bahkan 3 anggota BIN yang digerakkan untuk menghabisi Habib Rizik Syihab, 2 anggota BIN Jakarta, DKI Jakarta, dan 1 anggota BIN dari Jawa Tengah. Dia masuk di pondok pesantren di markas syariah Megamendung, menyamar jadi seorang wartawan, seorang jurnalis, bahkan mobilnya pakai nomor palsu.
Dan yang cukup mengagetkan kita, yang dibawa itu drone super canggih yang akan digunakan untuk membunuh Habib Rizik Syihab. Upaya pembunuhan yang ke-12. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Alhamdulillah, ta'yidullah, Allah masih menyelamatkan Habib Rizik. Laskar-laskar FPI melakukan gerakan kontra intelijen dan berhasil menangkap 3 anggota BIN ini, dan akhirnya mengaku. Sehingga akhirnya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, operasi cipta kondisi untuk menghilangkan Habib Rizik Syihab gagal. Itu Pejaten sama Trunojoyo panik, semua postingan terkait operasi Delima dihapus. Gagal. Akhirnya Ahad 6 Desember dilakukan upaya pembunuhan Habib Rizik Syihab ke-13 ketika jam 22.45 WIB. Habib Rizik Syihab dan keluarganya, ada 12 perempuan, 3 bayi dan 6 balita, mau mengadakan kuliah subuh internal keluarga. Dari Bogor turun ke Kerawang, begitu lewat jalan tol ditembak. Itu 2 mobil, semuanya keluarga Habib Rizik Syihab bersama Habib Hanif Al-Atas itu, yang menantu beliau dan keluarganya. Terus 4 mobil itu pengawal Laskar FPI. Jadi begitu ada tembakan, jadi ada mobil yang mau menerobos iring-iringan mobil Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah, pengawal Laskar FPI, pengawal Habib Rizik ini secara refleks dia sudah melakukan penjagaan, sehingga akhirnya terjadilah kalau kejar-kejaran gitu ya. Alhamdulillah, Habib Rizik Syihab, 2 mobil yang ditumpangi Habib Rizik Syihab dan keluarga berhasil selamat dari kejaran para pembunuh ini tadi, yang mereka pakai pakaian hitam-hitam, pakaian preman. Sementara yang di belakang itu ada mobil Chevrolet yang ditumpangi oleh 6 Laskar FPI, langsung ditembak bannya. Jadi begitu masuk kilometer 50 sudah tanpa ban, itu cuma pelek saja, jadi bannya sudah hilang karena ditembak itu. Nah, menurut saksi-saksi yang ada di kilometer 50, 2 dieksekusi dan 4 masih hidup di dalam mobil itu. Itu menurut para saksi, dan itu wartawan-wartawan investigator nyoba. Makanya kenapa bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan konvensi pers oleh Kapolda Metro Jaya dengan apa yang terjadi di lapangan sangat berbeda sekali, ya kan? Bahkan sampai ketika konvensi pers Kapolda Metro Jaya itu kan, yang Pangdam Jaya buka samurai itu. Nah, mungkin ini refleks ya, begitu samurainya dibuka, diangkat, itu karatan semua. Jadi orang pakai logik, lah kalau karatan itu kan cuma berarti kan hiasan. Kalau niat itu dipakai untuk melakukan pembunuhan kan diasah dulu, ya kan? Kemarin ada kasus penjangkitan yang dilaporkan ke Polres Ngawi atau itu karatan semua. Jadi orang pakai logik, lah kalau karatan itu kan cuma berarti kan hiasan. Kalau niat itu dipakai untuk melakukan pembunuhan kan diasah dulu, ya kan? Akhirnya Muslim Cyber Army mencoba untuk
wong namanya era digital, mencoba untuk melakukan pelacakan. Ternyata itu barang bukti perampokan yang ada di Ngawi, persis sama. Bahkan 2 pistol yang ditunjukkan oleh Kapolda Metro Jaya itu, 2 pistol itu, nah Muslim Cyber Army mencoba untuk menzoom. Nah ketika di zoom itu dibesarkan kan, loh itu pistol itu nggak boleh sembarangan orang megang, dan itu yang bisa memegang itu TNI, nggak bisa orang sipil megang. Wah, akhirnya Kapolda Metro Jaya keesokan harinya melakukan klarifikasi, bukan senjata itu, tapi senjata rakitan, berubah lagi. Kenapa? Ini Muslim Cyber Army itu benar-benar luar biasa kerjanya. Banyak orang awam ini profesional, hanya menjadi korban penyesatan opini, korban media. Kesian, mereka nggak ngerti berita yang sebenarnya sudah. Nah karena itu saya ajak semua umat Islam yang ada di sini, tolong yuk rame-rame kita menjadi laskar cyber. Laskar cyber ini luar biasa sudah, berkah dari Allah. Sejak aksi 4.11 sampai 212, tanpa dikomando, tanpa ada pendaftaran, tanpa ada gaji, tanpa punya kantor, saudara, umat Islam di mana-mana bergabung menjadi, yaitu satu kekuatan yang luar biasa, menjadi Muslim Cyber Army, yaitu menjadi laskar cyber Muslim. Apa tugas mereka, saudara? Setiap ada situs yang menghina Islam, mereka serang.